Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menginput Renstra yang dilakukan oleh Bapel. Kita masuk ke sig.gkimanyar.org. SIG ini kepanjangannya Sistem Informasi Gereja. Kita tekan enter untuk login. Saya akan menggunakan user KA Komisi Anak ya. Enter. Nah, kemudian kita klik aplikasi Bapel. Data yang ditampilkan pertama adalah data pengurus Bapel. Kita bisa melihat data pengurus Bapel di sini. Nah, data pengurus Bapel ini hanya read only karena data ini diinput dan divalidasi dan dilog langsung oleh majelis atau kantor gereja. Jadi komisi atau Bapel cuma bisa melihat data ini. Yang penting adalah cara menginput Renstra. Ya, jadi klik menu Bapel, kemudian klik menu Renstra. Nah, di sini keluar daftar Renstra yang telah pernah diinput termasuk tahun-tahun lalu. Kita akan fokus di tahun 2023 untuk input data karena ini statusnya masih draft. Yang lainnya udah selesai, yang 2022 masih run. Kita akan input 2023. Nah, di sini akan tampil sebuah form untuk menginput data Renstra. Field pertama ini menjelaskan tentang tahun Renstra tersebut. Di sini tahun 2023. Kemudian ini periode dan Bapel. Jadi Bapel Komisi Anak periode kepengurusan 2022 sampai dengan 2020 sampai dengan 1022. Kemudian strategi ini telah ditentukan oleh majelis, ada 4 strategi. Kemudian Bapel akan menginput kondisi sekarang dan action plan, dan setiap action plan kita tentukan program kerjanya dan RAB-nya. Nah, setiap kondisi harus melink ke salah satu strategi. Baik, sekarang kita mulai menginput kondisi. Caranya adalah tekan tombol atau tulisan add a line. Kemudian kita ketik kondisinya, misalnya anak-anak masih suka berkelompok. Oke, strateginya kita linkkan ke strategi yang pertama. Kemudian kita input action plan-nya. Action plan-nya anak menyadari perlu berteman dengan jemaat anak yang lain. Nah, kemudian kita tekan save and new untuk melakukan simpan data ini dan langsung membuat data yang baru. Jadi kita tekan save and new, kemudian kita ketik kondisinya. Anak cenderung egois, gadget minded, tidak ikut beraktivitas. Strateginya dilingkan juga ke strategi yang satu. Kemudian action plan-nya jemaat anak menyadari bahwa gadget juga berdampak negatif dalam relasi dengan yang lain. Oke, di sini ada 2 action plan.
Jemaat anak mau berbagi dengan yang lain. Nah, kita save and close. Oke, nah tadi berarti ada dua kondisi di mana masing-masing yang kondisi pertama ada satu action plan, yang kondisi kedua ada dua action plan. Nah, begitu seterusnya cara menginputnya. Kita coba ambil contoh untuk melingkan dengan strategi yang nomor 2. Kita klik add line. Kurang semangat dalam memuji Tuhan. Nah, ini strategi 2, action plan-nya jemaat anak mengerti arti memuji Tuhan dan dapat memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Nah, oke, ini save and close. Nah, begitu seterusnya. Kemudian ini kita tekan save. Nah, tips dari saya adalah jika kita sudah menginput 5 atau 10 kondisi, sebaiknya kita tekan save supaya untuk menghindari apabila terjadi loss connection internet, supaya data tetap bisa tersimpan. Oke, action plan-nya akan kelihatan di sini. Jadi sesuai yang kita input tadi, action plan ada di sini. Nah, dari action plan ini kita bisa tentukan program kerja atau kita lakukan setup program kerja. Nah, sekarang kita udah masuk ke tahap berikutnya atau tahap yang ketiga ya. Tahap pertama input kondisi dan tahap kedua action plan. Tahap ketiga adalah program kerja. Nah, misalnya kita mau ini untuk action plan yang ini kita buat program kerjanya, tekan setup program kerja, kita tekan create.